Jadi ini kan fungsi pengawasannya tidak ada, fungsi penelitiannya nggak ada, dan fungsi penilaiannya nggak ada. Bagaimana mungkin itu bisa disebut Kompolnas kalau dia tidak mampu menjalankan 3 fungsi? Kalau dia tidak mampu melakukan penelitian, melakukan pengawasan, kemudian memberikan evaluasi atau penilaian, ya namanya bukan Kompolnas. Ya, namanya itu Jubirpol itu, ya Jubirpol namanya, juru bicara Kepolisian Nasional, Jubirpolnas mestinya. Pertama, kaitannya dengan press release yang disampaikan Pak Sigit, itu yang harus kita sampaikan bahwa dengan alasan apapun, akhirnya Pak Sigit, Pak Polri mampu berpikir secara jernih dalam artian beliau menyampaikan pertama, dia menyampaikan bahwa ini peristiwa pidana. Itu dulu. Lalu pidananya apa? Ternyata pidana tidak sembarangan. Pidananya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini selain ancaman seumur hidup, maksimalnya adalah mati. Ya. Yang ketiga bahwa Kapolri menyatakan ada 3 pati yang kemudian akan dijatuhi sanksi. Saya melihatnya seperti ini dulu. Pertama, harus kita luruskan dulu. Masyarakat ini kan bingung awalnya karena ada 2 bagian atau 2 departemen di kepolisian, dalam hal ini adalah Irwasum, ya, Inspektur Pengawas Umum, yang ini wilayahnya wilayah etik, kemudian 2 tim yang dibentuk yang dari awal sepakat. Polri membentuk namanya tim sus, yang diketuai oleh Wakapolri. Pertanyaan yang mendasar pertama, tadinya ini seperti praktek dualisme. Dualismenya apa? Mengulur dulu, ya. Karena 8 Juli, kemudian sekarang tanggal 9 Agustus itu kan sudah lama ya begitu. Tapi ya tidak apa karena sekarang sudah 10 Agustus, maaf ya. Itu kan lama. Nah, ini peristiwa sederhana. Karena kebetulan saja pelakunya adalah polisi. Ya. Lalu apa yang sesungguhnya harus kita sampaikan ke masyarakat? Polisi ini tunduknya pada hukum sipil. Polisi ini dialog oleh peraturan presiden, ya. Menyangkut pidana ya pidana dahulukan gitu. Kalau ini menyangkut pidana, pidananya dulu yang didahulukan. Karena pidananya didahulukan, tentu sebagai orang sipil, nah saya melihat bahwa kenapa di penempatan tahanan ini dilakukan di markas Komando Brimob. Nah, menurut saya ini alasan-alasan keamanan saja. Tetapi kalau nanti ini kasus ini sudah bergulir karena ini peristiwa pidana biasa, ya memang seharusnya Sambo dan kawan-kawan beserta gerbongnya 31 anggota polisi ini mestinya diadili di peradilan umum dan ditempatkan di tahanan-tahanan umum begitu. Itu harapan saya yang pertama dan masyarakat harus mengerti ini. Begitu, Cak Slamet. Dokter, kalau memang ini terutama kalau kaitannya dengan Komnas HAM dan Kompolnas yang tadi terkesan disampaikan oleh Pak untuk mengamplifying, seperti apa Pak Dokter pendapat Pak Dokter terkait dengan keberadaan 2 kelembagaan ini yang diharapkan sebetulnya pada proses awal hingga akan menjadi mitra dalam proses penyidikan dan penyelidikan untuk bisa menambah titik terang yang bisa kita dapatkan mengenai transparan dan akuntabilitas. Pak Dokter mau Dokter videonya dimatikan saja karena Pak Dokter sinyalnya jelek. Kami bantu dengan mengganti gambar Pak Taufik.
Betul. Silakan Pak Taufik. Sebelum kita bicara tentang performa, tentang menyikapi Kompolnas maupun Komnas HAM, kita sampaikan dulu latar belakang dibentuknya Kompolnas. Kompolnas itu dibentukkan berdasarkan Perpres nomor 17 tahun 2011 ya. Memang itu bagian dari masa pemerintahan Pak SBY ya. Pertama, kita sampaikan dulu tugas utamanya itu adalah membantu Presiden menetapkan arah dan kebijakan Polri, kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Dan yang berikutnya ada dari fungsi utama Kompolnas ya, yang sebenarnya bahasa itu di dalam hukum sederhana saja. Tugas Kompolnas itu melakukan pengawasan melekat ya, atau di dalam bahasa hukum itu melakukan legal audit, proses apakah yang dilakukan polisi ini sudah sesuai dengan aturan hukum, tidak? Ya setidaknya aturan undang-undang kepolisian dan undang-undang pidana, khususnya KUHP ya, hukum acara, kita undang-undang hukum acara pidana. Nah, tetapi di fase ini nampaknya Kompolnas tidak sampai pada tugas itu. Pertanyaannya kenapa tidak sampai? Karena yang namanya pengawasan itu harus melakukan penelitian ya, kemudian namanya penelitian dia akan membuat catatan, dan di dalam catatan itu sampailah nanti pada kesimpulan ini benar atau tidak, ini perlu diberi penghargaan atau dihukum. Yang terjadi justru mereka ini semacam menjadi public relation ya, mereka menjadi juru bicara kepada tentang hal yang cenderung membela polisi. Tadi fungsi pengawasannya melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, memberikan penilaian, ini tidak ada. Karena bagaimana mungkin Kapolri saja belum bersikap tentang peristiwa yang menimbulkan kehebohan itu, tahu-tahu Benny Mamoto sudah mengatakan benar bahwa itu ada tembak menembak. Jadi ini kan fungsi pengawasannya tidak ada, fungsi penelitiannya nggak ada, dan fungsi penilaiannya nggak ada. Bagaimana mungkin itu bisa disebut Kompolnas kalau dia tidak mampu menjalankan tiga fungsi? Kalau dia tidak mampu melakukan penelitian, melakukan pengawasan, kemudian memberikan evaluasi atau penilaian, ya namanya bukan Kompolnas. Ya, namanya itu Jubirpol itu, ya Jubirpol namanya, juru bicara Kepolisian Nasional, Jubirpolnas mestinya begitu. Mereka ini dibentuk oleh undang-undang, job desk-nya itu ada, diatur semua, pasal-pasalnya diatur. Kalau mereka penelitian juga tidak, mengawasi juga tidak, tahu-tahu membuat kesimpulan, ya berarti mereka tidak tahu tugas pokok dan fungsi dari Kompolnas, dan ini sangat berbahaya ya. Kalau negara mengeluarkan anggaran ya untuk Kompolnas, tetapi ternyata Kompolnas tidak mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dia ini boleh loh memberikan pertimbangan kepada Presiden loh ya. Dia ini memberikan pertimbangan kepada Presiden. Nah ini malah kebalik-balik ini ya. Kebalik-balik. Dia justru tunduk pada kepolisian. Mestinya karena dia dibentuk oleh Presiden, pertanggungjawabannya kepada Presiden, jadi evaluasi, penilaiannya, dan kemudian rekomendasinya ini kepada Presiden. Kompolnas tidak melakukan itu, karenanya daripada ini wasting time, wasting money, ya memang layak Kompolnas itu dibubarkan. Ya, memang layak dibubarkan. Sesuatu yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, debat panjang tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu namanya pemborosan, itu Kompolnas. Kemudian Komnas HAM ini kan dibentuk di masa Pak Harto ya, kaitannya dengan Timur Timur dan seterusnya. Yang harus kita sampaikan kaitannya dengan Komnas HAM bahwa fungsi utama Komnas HAM ini adalah bagaimana dia menilai, melakukan pengkajian dan penelitian, kemudian pemantauan tentang pelaksanaan hak asasi manusia. Kenapa dia melakukan tugas penelitian, pengkajian, dan pemantauan hak asasi manusia? Karena hak asasi manusia itu ditempatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu walaupun kita terlambat, di masa Pak Harto didirikanlah kemudian Komisi Hak Asasi Manusia. Ya, kalau kita bicara tugas pokoknya itu kan sebenarnya ada 4 ya. Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan penanganan pelanggaran HAM berat, yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, ya. Tetapi itu semua tidak terjadi. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, ini kan seperti lelucon ya. Dia awalnya itu mengatakan sulit untuk membuktikan karena tidak ada CCTV, karena tidak ada dekoder. Jadi dari awal ini dia sudah menaruh posisi yang tidak layak dijadikan harapan oleh masyarakat. Ya,
dia ini sudah hopeless, dia ini sudah hopeless. Bagaimana orang yang saya kasih tahu itu, Cak Slamet dan orang yang mengikuti, siapapun yang mengikuti siaran ini, anggarannya itu sebulan 8,1 miliar, ya, dan mereka itu diberikan tunjangan kinerja, tukinnya itu 29 juta, bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan ketika satu, dia tidak mampu melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan penanganan pelanggaran HAM berat, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang menimbulkan praktek diskriminasi. Mereka tidak mampu. Jadi mereka ini justru berfungsi seolah-olah seperti media, ya, wartawan, tapi wartawan koran kuning, ya, wartawan koran kuning yang ikut-ikutan gosipnya aja. Jadi polisi bilang apa, seolah-olah saya melakukan penelitian. Saya melihat bagaimana penampilan Ketua Komnas HAM pada saat memakai sarung tangan ini kok kayak sulapan gitu, kayak sulapan ini, kayak sulapan melipat kertas dan sebagainya itu, ya. Nah, ini kan sebuah tontonan yang tidak menarik. Jadi filosofinya dibentuknya Komnas HAM, tugas utamanya untuk melakukan pendidikan, melakukan penyelidikan dan pemantauan pelanggaran asasi manusia, dan melakukan penanganan pelanggaran HAM berat, dia tidak mampu, ya. Karena kalau tidak mampu, ya mestinya lebih bagus, saya menyarankan itu dibubarkan, ya. Jadi nggak ada salahnya kalau negara bisa membubarkan FPI, negara bisa membubarkan HTI, ya tidak masalah. Dulu juga tidak ada Kompolnas, tidak apa-apa. Dulu tidak ada Komnas, tidak ada apa-apa. Daripada negara mengeluarkan uang miliaran yang ternyata pekerjaannya itu setali tiga uang, ya. Artinya pekerjaannya itu seperti wartawan koran kuning. Ini kan sangat bahaya. Gosip-gosip aja. Jadi yang disampaikan Komnas HAM itu jauh dari sifat penyelidikan, jauh dari sifat pemantauan HAM, apalagi penanganan. Mereka belum sampai kepada penanganan, pemantauan saja tidak, penyelidikan saja tidak, karena kapasitasnya hanya seperti media kuning, koran kuning gitu loh. Apa yang kata mereka yang baik, ayo kita beritakan gitu. Itu yang keduanya menurut saya sangat layak untuk dibubarkan supaya negara tidak boros, supaya kita tidak buang-buang waktu, dan yang pasti tidak memberikan kepuasan tentang informasi yang benar. Begitu, Cak. Dr. Muhammad Taufik, kalau itu memang rekomendasinya secara kelembagaan karena keberadaan Kompolnas dan Komnas HAM tidak sebagaimana yang dulu secara filosofis didirikan dia sesuai dengan tupoksinya dan dengan latar keberadaan persoalan yang dulu ada sehingga muncul Kompolnas dan Komnas HAM yang seharusnya lebih berikan masukan kepada proses penyelidikan yang dibentuk oleh Polri, itu kemudian secara kelembagaan direkomendasikan begitu. Pertanyaan kemudian secara personal yang ada di Komnas HAM dan termasuk juga yang di Kompolnas yang dia melakukan katakanlah pernyataan-pernyataan yang tidak sebenarnya sesuai dengan fakta yang ditemukan setelah proses penyidikan dan penyelidikan itu dilakukan, apakah ada kerangka hukum yang bisa semacam menjerat hukum atas aktor-aktor ini, Pak Dr. Muhammad Taufik? Ya begini, mau dia komisioner Komnas HAM, mau dia Kompolnas, dia bekas jenderal polisi, ya, dan seterusnya, sepanjang dia orang sipil, bukan tentara. Karena di negara kita ini dibedakan cuma dua, kalau tentara hukumnya kita undang-undang hukum pidana militer atau pidana tentara. Kalau sipil tunduknya KUHP, itu mau Kompolnas, ketuanya Kompolnas, mau Komnas HAM, ketuanya Komnas HAM, tunduknya hukum sipil. Jadi kalau mereka satu bekerja tidak profesional, justru mereka menyebarkan berita hoax, dan menurut saya unsur dari peraturan pidana nomor 1 tahun 46, khususnya pasal 14 dan 15, terpenuhi, dilakukan oleh terutama adalah oleh Benny Mamoto. Benny Mamoto ini nggak layak ini, dia tidak datang ke lokasi, dia hanya mendengar cerita, masa membenarkan. Mestinya tiga tadi, dia mengawasi, dia melakukan penilaian, dan akhirnya memberikan rekomendasi. Dia tidak melakukan itu. Evaluasi itu kan orang harus datang ke satu tempat. Dia hanya mendengarkan dan kemudian menyimpulkan. Karena ini tim sus bentukan Mabes Polri sudah membuat kesimpulan bahwa tidak ada tembak-menembak, bahkan tidak ada juga perkara yang sifatnya romantisme atau perselingkuhan. Sementara Benny Mamoto sudah ngomong sedemikian itu, kalau saya jadi dia berada pada wilayah itu, mundur, ya, mundur, ngabisin duit negara, malu-maluin duit negara. Masa
seorang jenderal polisi melakukan perbuatan bodoh seperti itu, ya, itu mencelakakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara kesatriaan dia minta maaf dulu, habis itu mundur. Itu keren gitu, seperti staf ahli Fahmi Alamsyah yang mundurkan diri. Dia terima gaji dari Kapolri, makanya dia mundurkan diri, ya. Soal nanti dia menjadi ini menjadi itu. Jadi syarat material maupun formil orang melakukan kejahatan, seorang Kompolnas, komisioner Kompolnas, komisioner Komnas HAM itu sama, ya. Kalau dia tidak gila, dia tetap kena pidana. Karena itu ketika dia menyebarkan hoax, ya dia mestinya mengundurkan diri, menyatakan permintaan maaf, dan diperiksa itu, bersedia diperiksa. Karena saya pikir kita mengeluarkan anggaran yang demikian besar itu supaya melakukan pengawasan hukum, supaya mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga pribadi, golongan, kelompok tidak dilanggar. Itu esensinya pembentukan Kompolnas maupun Komnas HAM. Tetapi kalau dia membuat kesimpulan, dia tidak melakukan pengawasan, dia tidak melakukan penelitian, tiba-tiba dia membuat pernyataan, ya maaf saja lah ya, itu menurut saya sudah sampai pada fitnah, ya, pada fitnah, ya. Kalau sudah pada fitnah, tidak layak pejabat yang digaji oleh uang APBN diberi fasilitas rumah dinas, mobil dinas, ya, perjalanan dinas, sakitnya pun di cover, melakukan penjerumusan informasi, ya. Dia menjerumuskan dengan kapasitasnya, dengan kedudukannya, dia menjerumuskan, memberikan berita yang tidak benar, dan itu adalah sebuah kejahatan karena ancamannya lebih dari 4 tahun, 5 tahun, artinya dia bisa ditahan. Tetapi saya tidak akan berpikir dia ditangkap atau apa, kesatria aja minta maaf dan mundur, baik kepada komisioner Kompolnas maupun komisioner Komnas HAM. Itu harapan saya, Pak Islam. Ya, Dr. Muhammad Taufik, yang terakhir dokter, nanti ditahan dulu. Saya coba tanyakan ke dokter selanjutnya, apa ini kira-kira rekomendasi dokter selain dari apa yang disampaikan tadi, belajar dari kasus yang ada sebelumnya ini, Brigadir J, dan sudah di puncaknya sudah dirilis pemberitahuan mengenai siapa saja yang dinyatakan tersangka oleh Kapolri terhadap persoalan-persoalan ke depan yang kemungkinan akan muncul kembali, Dr. Muhammad Taufik. Ya, rekomendasi saya yang pertama, polisi ini kan diikat oleh dua. Satu, diikat oleh kode etik, ya. Kemudian yang kedua diikat oleh aturan umum. Aturan umum itu kejahatan. Kalau memang peristiwa sudah dari awal kan Pak Sigit ini sudah grogi ya, ketika menyatakan pembunuhan kemudian diralat tembak-tembakan. Nah artinya kalau sudah jelas ini pembunuhan itu adalah kejahatan berat, ya, apalagi pembunuhan dengan cara keji itu kejahatan HAM berat, ya saya minta siapapun yang terlibat, seperti misalkan dia melakukan perencanaan, dia memerintahkan, dia melakukan penghalang-halangan penyidikan, dia menghilangkan barang bukti, semua pasal-pasal itu wajib diberlakukan. Bahkan kepada Kompolnas, ya, dan para polisi yang menyebar hoax, membuat berita palsu yang mengatakan itu tembak-tembakan ada hubungan perselingkuhan, itu pidananya ditambah. Selain pidana turut merancang terjadinya pembunuhan, membantu terjadinya pembunuhan, menghilangkan barang bukti, ditambah dia menyebarkan berita bohong. Baru itu nanti akan adil, karena Kompolnas maupun Komnas HAM itu adalah orang sipil. Tanpa itu orang tidak akan pernah percaya kepada kepolisian. Kedua, ini momentum strategis, ya, bahwa kalau Kapolri sudah menyatakan seperti itu, maka harus ada revitalisasi tugas dan fungsi polisi. Revitalisasi itu apa? Jangan semua tugas kemasyarakatan itu menjadi urusan polisi. Lalu lintas perhubungan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, kejahatan-kejahatan lain yang sifatnya bukan serius tidak perlu lagi ditangani kepolisian. Kalau pajak ditangani institusi pajak. Kalau itu kejahatan informasi tidak perlu ditangani kepolisian, karena terlalu banyak memusat pada polisi, akhirnya polisi menghegemoni urusan yang kecil sampai yang besar, terjadilah seperti ini. Sesuatu yang sulit dihindari ketika sebuah institusi itu menghegemoni semua unsur kepentingan masyarakat, dari tempat tidur sampai kondektur, ya, dari tukang cukur sampai direktur semua diurusi polisi, ya akhirnya mau tidak mau polisi memiliki kekuatan yang sedemikian besar. Karena itu revitalisasi tugas dan fungsi polisi
harus dibenahi. Hanya polisi-polisi yang berurusan dengan kejahatan yang boleh membawa senjata. Itu namanya squad crime. Jadi penyidik, polisi lalu lintas, binmas itu nggak perlu bawa senjata. Itu Cak Slamet, rekomendasi saya. Apapun namanya, revitalisasi, reorganisasi polisi itu penting dan kita tetap butuh polisi. Tapi polisi itu ada 3, bad cop, polisi jelek, polisi buruk, good cop, polisi baik, dan yang paling tidak profesional adalah the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi jahat. Nah itu yang dipilih hanya satu aja, good cop. Begitu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.